Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, ketemu lagi dengan saya, Egi Nur Alamsyah. Nah, sekarang ya, pada mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika di kelas 11 elektronika industri ya, kita akan mempelajari sebuah rangkaian. Rangkaian apa tuh? Itu adalah rangkaian sekuensial ya. Rangkaian ini ya dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti ya, jika terlebih dahulu kalian paham dengan rangkaian elektronika digital dasar ya, atau gerbang-gerbang logika ya. Jadi sekali lagi saya tekankan ya, sebelum kita masuk ke materi ini, materi rangkaian sekuensial, kalian harus terlebih dahulu mempelajari dan paham apa itu rangkaian gerbang logika ya, rangkaian gerbang logika ya. Seperti kita tahu ya, kita coba riset sedikit tuh ya, kita riset sedikit ya. Rangkaian apa elektronika digital dasar ya, gerbang logika dasar itu ada banyak ya. Ada gerbang ya, kan saya tahu ya, kita coba ada gerbang N, gerbang OR, gerbang NOT, dan gerbang-gerbang lain ya, di mana gerbang tersebut adalah gabungan di antara gerbang logika yang tadi tuh, N OR NOT ya. Jadi kalau misalnya ya, misalnya gerbang N gabung dengan OR, berarti ada gerbang NOR ya, not apa sorry, NAND ya, atau NOR sorry, not OR ya, ada not OR ya, dan juga ada apa NOR ya, not apa ada not OR, ada NAND, not N ya, dan segala macam ya. Ada banyak sekali rangkaian-rangkaian dari tadi ya, gabungan antara beberapa rangkaian yang tadi. Nah, jika kalian sudah paham, kalian sudah mengerti, ya, kalian sudah bisa, kalian sudah tahu terkait dengan rangkaian tadi ya, gerbang logika dasar, maka kalian akan dengan mudah ya memulai dengan rangkaian sekuensial ya. Nah, selanjutnya ya, kita akan membahas dulu nih apa tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi ya, sebelum kita lanjut ke materi, kalian harus tahu nih tujuannya saya belajar ini apa sih gitu ya. Jangan sampai kalian belajar ini tanpa ada tujuan ya. Jangan sampai kalian naik angkot tapi nggak ada tujuannya. Kapan berhentinya? Nggak jelas ya. Ya nggak sih? Misalnya kalau naik angkot pasti kalian tahu tujuannya kemana nih. Misalnya berangkat sekolah ya ke sekolah gitu ya. Bukan berhentinya di alun-alun atau tempat lain, itu salah itu ya. Berarti itu logikanya salah. Jadi kita ya, sebelum melakukan perjalanan, sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu mau sampai mana nih, tujuannya mana nih. Ya. Jadi ketika melenceng kita sudah tahu gitu, oh ini melenceng nih, harus kita luruskan lagi ya ke tujuan sesungguhnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas bersama-sama terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ya. Nah, di sini pertama ya, tujuan pelajaran adalah ini ya. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran ya, kalian atau peserta didik dapat mensimulasikan ya, dapat mensimulasikan macam-macam rangkaian teknik digital ya secara tepat dan benar. Hmm. Jadi nanti di awal ya, ya kita akan belajar. Nah, nanti kalian tujuannya ya diharapkan kalian dapat mensimulasikan. Ya. Jadi nanti kalian membandingkan ya antara teori ya, teori ini dengan simulasinya menggunakan aplikasi aplikasi apa ya? Sebenarnya aplikasi banyak nih untuk menguji rangkaian teknik digital ya. Tapi ada beberapa yang mudah, contoh yang sering kita pakai ya, adalah aplikasi Proteus. Nah, di sana ya kita akan coba merangkai rangkaian replika digital di Proteus atau mensimulasikan, sehingga kita dapat membandingkan, kita dapat mempelajari antara teori dengan simulasi ya, yang dimana simulasi adalah ya, simulasi adalah eh, hampir mirip ya hasilnya ya, sempurna gitu dengan teori ya. Jadi praktik tapi dalam bentuk simulasi. Nanti kita akan lihat, akan kita bandingkan. Bener gak sih? Jadi jangan sampai kalian belajar sama saya ya. Tapi kalian nggak bisa buktikan. Kira-kira yang diomongin PEG ini betul atau salah nggak sih? Nah, kalian harus cek kebenarannya ya.
Karena saya walaupun guru, saya manusia, ya. Yang namanya manusia itu pasti ada salah, ada hilang, ya. Jadi kalian jangan coba ya, jangan pernah coba ya, misalnya menerima informasi dari saya itu mentah-mentah, jangan. Nah, ya, silakan kalian cross check lagi, ya. Silakan kalian pelajari. Bisa jadi ya yang saya katakan salah, ya karena saya adalah manusia. Nah, itu pentingnya ya. Jadi untuk sekarang itu jangan sampai kalian merasa guru itu adalah satu-satunya sumber ilmu. Salah kalian, ya. Di sini guru hanya sebagai fasilitator saja, sebagai orang yang fasilitasi kalian untuk belajar, bukan sumbernya ilmu. Ya, itu satu hal yang harus kalian tahu ya. Selanjutnya nih, ada tujuan selanjutnya ya. Tadi setelah simulasi ya, di sini kalian ya diharapkan dapat menerapkan ya. Jadi setelah kalian tahu teorinya, kalian simulasikan, kalian pun harus bisa menerapkan, mengaplikasikannya ke kehidupan nyata. Ya, jangan sampai kita hanya belajar teori saja tanpa kita aplikasikan ke kehidupan nyata. Karena apa? Karena kita SMK, ya. Ya, anak SMK itu diplotnya untuk langsung bekerja, langsung mengaplikasikan teori-teori pembelajaran yang pernah ia terima ke kehidupan nyata nanti ketika bekerja atau kalian berusaha dan segala macamnya ya. Ya, jadi kalian bisa menerapkan, mengaplikasikan ya. Ini adalah tujuannya ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini ya. Nah, harapan saya ya dengan kalian diberitahukan terkait dengan tujuan pembelajaran, kalian sudah tahu dan syukur-syukur kalian bisa termotivasi dan kalian sudah membayangkan ya apa makna atau tujuan dari pembelajaran hari ini. Itu yang saya harapkan. Kalian tahu tujuan, goalsnya kemana. Jadi jangan sampai kalian belajar dengan saya, ya cuma baca-baca saya, cuma dengarkan saja, ya tanpa kalian tahu maka dari sebuah pembelajaran. Ya. Nah, sekarang akan saya lanjutkan lagi ya. Nah, nah di sini ada sebuah gambar ya. Ya, kira-kira gambar apa nih? Ya tahu dong, ya. Tuh kan? Nah, ini adalah gambar dari sebuah lampu lalu lintas ya. Ya, sebuah lampu yang sering sekali kita lihat di perempatan jalan, khususnya pada jalan-jalan yang cukup ramai atau sibuk. Ya, ini sangat penting ya, gunanya untuk mengatur lalu lintas. Nah, pasti pernah lihat tuh, nggak mungkin nggak pernah ya. Ada nih ya. Nah, ya, for your information nih ya, fun fact-nya ya. Ya, ternyata lalu lampu lintas ini ya, itu menggunakan prinsip rangkaian sekuensial ya, menggunakan prinsip rangkaian sekuensial. Nah, sekarang kita akan lihat nih, prinsip apa sih yang dipakai di lampu lalu lintas ya. Kita akan coba bahas bersama-sama, kita akan coba cari tahu bersama-sama ya, terkait dengan gambar ini, bener nggak sih? Ya, lampu ini menerapkan rangkaian sekuensial ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini sudah saya berikan pancingan ya atau trigger ya. Ya, percikan lah gitu ya. Nah, apa atau pertanyaan pemantik ya sebelum kita lanjut ke pembelajaran sesungguhnya. Nah, ini langsung kita disuguhkan dengan rangkaian sekuensial yaitu adalah SR flip flop atau set and reset flip flop ya. Yang perlu kalian tahu semua ya, teman-teman ya, bahwasannya rangkaian sekuensial itu terbagi menjadi beberapa tipe ya, tipe rangkaian. Dan sebenarnya yang saya sebut itu dibangun ya, yang lain ada di sini ya. Pertama ada SR ya, ada SR, ada D flip flop, ada JK flip flop, dan ada T flip flop. Nah, jadi ternyata ada D flip flop, RS JK flip flop, dan apa T flip flop itu merupakan pengembangan dari rangkaian SR flip flop. Ya, ya, jadi semua itu adalah pengembangan dari SR flip flop. Ini ada dasarnya, ya, ya.
Ini adalah bangunan dasarnya, bangunan pembentuknya dari rangkaian-rangkaian sekuensial yang lain. Ya, jadi kita akan coba bahas semua teman-teman ya. Ya, jadi jangan sampai lewat nih ya, karena untuk memahami rangkaian yang lain, karena harus paham dulu dengan rangkaian dasarnya, rangkaian pembangunnya, yaitu adalah rangkaian sequensial dari SR flip atau set and reset flip flop. Ya, nah di sini kita lihat ada sebuah animasi. Ya, di sini terdapat ada dua saklar ya, ya. Ada saklar R atau reset, saklar S atau set ya, reset dan set nih. Lalu di luar ya, di bagian ujung ya, itu ada sebuah lampu ya. Lampu ini sebagai output ya. Jadi tadi ada saklar sebagai input, dua input ya, itu ada S dan R. Dan ada juga dua output ya, adalah Q dan Q naught ya. Jadi Q itu adalah keluarannya dan Q naught adalah kebalikan dari keluarannya. Ya, keluaran dari Q. Nah, di antara input dan output itu terdapat dua gerbang dasar ya. Nah, ini saya bilang tadi ya, kenapa saya tadi di awal meminta kalian paham dulu terkait dengan gerbang logika. Karena apa? Ya ini, kalau kalian tidak mengerti, kalian tidak paham dengan gerbang logika, saya pastikan kalian akan bingung melihat rangkaian ini ya. Nah, di sini ada rangkaian apa nih? Ya, di sini ada rangkaian NOR ya, atau rangkaian NOT OR. Gabungan dari rangkaian NOT dan OR, yaitu adalah OR yang dinotkan ya. Jadi pembalikan ya. OR yang dinotkan ya. Nah, silakan kalian pahami dulu ya. Saya kasih waktu ya. Lalu silakan kalian pahami cara kerjanya. Silakan coba dipahami. Ya, ketika saklar S kita tekan, maka lampu Q akan menyala ya. Dan tadi ketika S-nya di-off-kan lagi, tetap menyala. Yang artinya adalah datanya masih tersimpan. Nah, data itu dapat berubah ketika apa? Ketika saklar R atau resort ditekan ya. Sehingga lampu Q yang tadinya menyala berubah menjadi Q naught atau kebalikan dari output Q ya. Ya, jadi di sini ketika set kita kita kasih set yang setnya satu atau saklar S-nya on ya, maka Q akan menyala atau output akan bernilai satu ya. Nah, dan ketika S kita balikan lagi ke keadaan off, itu masih tersimpan datanya ya. Nah, data tersebut akan berubah ketika apa? Ketika tadi resetnya ditekan ya, sehingga Q atau output Q mati dan output Q naught akan menyala ya. Ini simpel ya sebenarnya. Kita akan coba lihat lagi. Nah, ini adalah tabel kebenarannya ya, tabel kebenaran dari SR flip-flop ya. Yang dimana tadi benar ya, ketika S-nya 1, Q-nya akan 1, Q naught dan Q naught-nya akan 0. Nah, tadi ketika S dan R-nya kita balikan lagi, atau S-nya kita off-kan, ya, sehingga nilainya 0, 0, S-nya 0, R-nya 0, maka data akan tersimpan atau tidak akan berubah. Ya, sehingga Q-nya masih 1 dan Q naught-nya masih 0 ya. Lalu langkah selanjutnya yang ketiga di sana ya, S-nya masih 0, lalu R-nya diberikan logika 1 atau on ya. Nah, di situ terlihat ya, Q-nya menjadi 0 ya, atau outputnya Q menjadi 0. Sedangkan Q naught itu menjadi 1 ya. Nah, itu ya tadi ya. Set 1, Q-nya 1, outputnya 1, ketika R kita beri logika 1, maka outputnya akan 0 ya. Nah, baik lagi kita dilihat lagi ya. Langkah selanjutnya adalah ketika rangkaiannya 00 ya, diubah lagi ke 00, maka data tidak akan berubah, masih menggunakan data sebelumnya ya. Lalu di sini gimana nih kalau misalnya inputnya kita sama-sama beri logika 1 ya. Ketika kita sama-sama beri logika 1,
maka akan invalid ya, atau di sini adalah forbidden ya, atau logika yang terlarang ya, atau logika terlarang ya. Jadi sebenarnya rangkaian satu-satu itu terlarang ya, karena tadi outputnya sama-sama nol ya, sehingga dipastikan rangkaian itu rusak ya, maksudnya tidak ada lah, makanya terlarang ini. Karena tadi ya harusnya ya Q dan Q naught itu saling berbanding terbalik. Tapi di sini kita lihat ya, ketika S dan R sama-sama kita beri logika satu ya, Q dan Q naught-nya itu nol nol ya. Sehingga tadi saya bilang forbidden atau logika terlarang. Paham di sini ya? Terlarang itu bukan berarti tidak bisa, hanya dilarang saja ya. Karena tadi tidak sesuai dengan teori. Ya. Sekali lagi, ini adalah dasar dari rangkaian sekuensial. Ya. Gimana teman-teman sudah mulai hafal ya, sudah mulai mengerti ya rangkaian ini ya. Nah, rangkaian ini dapat kita mengerti ketika kalian tadi saya bilang lagi di awal ya. Kan saya ulang-ulangi lagi. Ketika kalian paham dasarnya. Dasarnya apa? Ya tadi, gerbang logika. Ya, ketika gerbang logikanya hafal, saya yakin rangkaian sesulit apapun, rangkaian sepanjang apapun, rangkaian sekompleks apapun, pasti kalian dapat mengerti. Karena kalian sudah tahu dasarnya. Nah, nah di sini ini pengembangan lagi ya. Nah, ini adalah sebuah SRF flip-flop yang kita tambahkan dengan clock atau pendetak. Good ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya tadi ya, adalah rangkaian lalu lintas ya. Di mana pada rangkaian lintas itu sebenarnya sudah ada rangkaian sekuensial dan ditambah dengan detak atau clock sehingga lampu dapat berganti secara kontinu ya. Ya. Lanjut. Nah, sekali lagi di sini ada simulasi ya. Kita lihat bareng-bareng ya. Ya, ketika yang atas kita tekan. Nah, lihat ya. Nah, kita lihat sudah kebayang ya. Jadi sekali lagi di atas ini berarti adalah R dan ini adalah S. Nah, lihat ketika beri angka satu nih, lihat sini angka satu ya, maka lampunya akan kedap-kedip. Ya, ini adalah logika terlarang. Ya, ini tidak boleh diperbolehkan ya. Ya, nah, ya. Nah, ini kita simak lagi bareng-bareng ya. Nah, ya. Nah, prinsipnya sama saja, tetapi ini diberi pendetak ya. Nah, jadi ini hanya bisa berubah ketika clock memberikan detaknya, ya. Jadi berubah ketika detaknya berdetak gitu. Jadi ketika tidak berdetak atau logikanya nol, itu lampu tidak akan berubah, logika tidak akan berubah ya. Jadi logika akan berubah ya ketika tadi saklarnya ditekan ya sesuai dengan tadi teorinya atau truth table-nya dan ditambah dengan clock ketika bernilai satu ya. Nah, jadi teman-teman semua ya, ini adalah dasarnya ya. Dasar dari negosiasi sosial adalah SR flip-flop ya. Nah, jadi ya mungkin ya karena ini materi cukup panjang, jadi akan coba saya pecah-pecah satu persatu ya. Ya, sehingga kalian dapat mengerti secara pelan-pelan ya, nggak usah terburu-buru ya. Tapi ingat, yang sudah kita pelajari jangan sampai lupa karena ini adalah dasar dan saya pastikan kalian akan sering menemuinya. Oke, sekali lagi ya, tetap semangat ya. Ya, kalian sudah tahu ya, terkait dengan rangkaiannya, sudah tahu tujuannya juga ya. Jadi rangkaian ini nantinya akan kita coba simulasikan. Ya, ini baru sebenarnya apa? Hanya animasi saja, tapi nanti akan kita jadi simulasikan di Proteus dan akan kita coba terapkan di rangkaian sesungguhnya. Ya, jadi ya, sekian saja ya materi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, tolong terus diasah, jangan sampai tumpul, jangan sampai lupa. Ya, karena ilmu itu seperti pisau ya, apabila jarang kita asah, jarang kita pelajari, maka akan tumpul atau akan lupa. Ya, sekian dari saya mohon maaf apabila ada
perkataan saya atau penyampaian saya yang kurang jelas, ya. Saya harap materi ini dapat kalian pelajari dengan baik, dapat kalian ulang apabila kalian kurang mengerti, ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.